1 tahun yang lalu sebelum zamannya booming pendaftaran calon presiden, guru saya, Abah Aos, memaklumatkan kepada seluruh muridnya untuk memilih Pak Anies. Dan waktu itu saya tidak bertanya kenapa. Saya niat khidmat kepada guru dan saya menyerahkan semua aset yang berhubungan dengan ibu saya, anak saya, adik saya, itu disumbangkan 100 mobil untuk tim pemenangan Anies kepada Laskar Santri, amin, di seluruh Jawa Barat. Nah, yang ingin saya pertanyakan, Pak, apakah saya ini akan terjerat hukum? Katanya saya udah dilaporkan ke Bawaslu, kemudian ke aparat-aparat hukum yang lain, kemudian saya juga diaudit dan lain sebagainya. Saya yang ingin menanyakan, apakah karena saya mendukung Bapak, saya jadi terjerat hukum begitu? Padahal kan saya hanya lillahi ta'ala niat khidmat ke guru, alhamdulillah. Oke. Apakah memang semua pendukung Pak Anies akan disepertikan saya gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, amin aja dulu. Nomor 1, satu putaran 14 Februari 2024. Bung kameramen mau baca berita apa? Iya, Bung Alfian. Ada satu acara yang menurut saya lebih seru dari debat cawapres. Yaitu acara Desak Anies, Bung Alfian. Nah, salah satu acara Desak Anies itu di salah satu titik lah ya, ada seorang ibu dari Jawa Barat, beliau melaporkan bahwa beliau diperintah gurunya untuk mendukung Anies Baswedan. Hanya berdasarkan ketaatan beliau, beliau langsung membantu 100 mobil lewat Laskar Santri lah ya, untuk pemenangan Anies Baswedan. Nah, tapi beliau cerita, Bung Alfian, bahwa beliau langsung diintimidasi, ditakut-takuti, bahkan diancam penjara. Nah, sebelum saya banyak tanya, apa respon Bung Alfian dari cerita seorang ibu ini, Bung Alfian? Ya, pertama, ini adalah sebuah pilihan ketika orang sudah memiliki rasa cinta, rasa simpatik, dan keinginan mendukung di satu sisi, dan ditopang oleh gurunya dengan pendekatan-pendekatan transcendence yang kuat, karena sebetulnya ibu ini menyatakan bahwa dia memang tidak dalam posisi gagah-gagahan, Betul. tidak dalam posisi sombong-sombongan. Beliau mengatakan bahwa ini adalah totalitas dari jumlah uang yang harus dikeluarkan yang sehubungan dengan kewajiban dia membayar zakat, baik zakat yang berhubungan dengan zakat yang normatif atau zakat mal dan zakat yang lainnya. Maka ketika terakumulasi dan terkonversi dengan jumlah 100 kendaraan, maka beliau bertanya kepada gurunya, kepada Pak Kiainya, kalau nggak salah Abah Aos. Bah Aos kumaha teh Abah. Nah, katanya, kamu bantu aja ini sumbang buat Anies, karena Anies layak untuk dibantu. Nah, bantuan itu menurut hemat saya satu hal yang positif sebagai sebuah respon awal. Kenapa kemudian direaksi dengan sangat sedemikian rupa sampai ada yang mengancam begini dan begitu? Maka kalau saya ingin mengatakan, dikhawatirkan akan menimbulkan simpatik dari orang-orang lain yang mungkin nanti akan membantu dalam bentuk lain. Betul. Bisa jadi dia bilang, kita bersedia untuk menyediakan makan buat 1 juta orang yang hadir dalam kampanye akbar, kan bisa jadi begitu. Atau bentuk lain bisa berupa uang, bisa berupa makanan, bisa berupa fasilitas tertentu, atau dan seterusnya. Saya pikir acara di Desak Anies ini dengan 100 mobil, saya nyatakan insya Allah akan ada lagi bentuk-bentuk bantuan yang surprise yang membuat kita akan melihat bahwa kemenangan Anies Rashid Baswedan adalah atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Bung Alfian. Memang menarik sekali ya, Bung Alfian. Ini yang ingin saya tanyakan makanya, Bung Alfian. Ibu ini dulunya dia sampaikan ngefans lah ya dengan yang namanya Ganjar karena nonton TikTok atau sosial media lainnya. Nah, beliau ini asal Jawa Barat, Bung Alfian. Loh, ini kok unik ya, Bung Alfian? Perintah guru itu langsung merubah beliau taat dulu, Bung Alfian. Nah, seiring berjalan waktu, akhirnya beliau memahami ternyata Anies itu memang pantas gitu, Bung Alfian, untuk dipilih. Nah, apakah ini juga salah satu wujud watak terah Pasundan, Bung Alfian? Nah, kemudian
Itu yang pertama. Kemudian beliau kan diintimidasi nih Bu Alfian. Perlu nggak sih Bu Alfian, ketika kita punya presiden baru, orang-orang yang selama ini menindas baik birokrat yang mendukung Anies atau agnia yang mendukung Anies, orang-orang yang mengancam ini perlu nggak sih Bu Alfian untuk diusut tuntas? Karena menurut saya orang-orang ini pakai gaya preman, pakai gaya-gaya orde baru bisa dibilang kayak gitu, dan saya rasa Bu Alfian sampai detik hari ini kita syuting, saya yakin tidak sedikit Bu Alfian yang diancam, yang ditakuti, bahkan diintimidasi. Ini gimana Bu Alfian? Ya, tadi ada beberapa pendapat. Yang pertama saya ingin menjawab dulu bahwa ibu ini merupakan seorang katakanlah Ganjar lovers awalnya kan. Iya. Nah kemudian dia mendapatkan satu situasi perlu mendistribusikan atau menyerahkan zakat malnya ini. Lalu dia bertanya kepada gurunya dan dia memilih untuk taat dulu kepada gurunya, baru kemudian mencari dan mendalami atau mungkin men-searching dan segala macam. Akhirnya oh benar sekali hal-hal yang seperti ini. Nah kemudian hubungan dengan orang-orang yang pernah melakukan tindakan-tindakan intimidasi terhadap beliau dan juga yang lain. Karena kan kabar yang diketahui Bung Kameramen, pengusaha-pengusaha yang punya kemampuan membantu dengan nominal yang signifikan itu kan juga mendapatkan kesulitan-kesulitan setelah dia diketahui mendukung dalam jumlah yang cukup besar. Nah kalau menurut hemat saya, orang tersebut mesti mendapatkan pencatatan yang khusus. Sehingga biasanya dalam dunia bisnis, dalam dunia politik, orang itu hitungan detik bisa berbalik. Iya. Mungkin awalnya sekarang dia begitu kejam, begitu represif, begitu intimidatif. Ketika nanti izin Allah Pak Anies Baswedan jadi presiden, tahu-tahu dia berbalik seolah-olah dia yang paling simpatisan, dia yang paling apa. Nah itu mungkin menurut saya langkah pertama, lakukan pencatatan yang sungguh-sungguh dengan ketepatan nama dan kelakuan. Betul. Karena nama boleh sama, tapi nanti kalau nama ya pokoknya 5W1H lah, harus jelas dulu dan itu harus ada yang mengerjakan, harus ada semacam laborat atau semacam supervisor atau semacam observer yang melakukan itu. Kalau orang tersebut pernah sampai kepada tingkat kriminal, ya berarti dia dilaporkan balik. Kalau dia tidak kriminal, berarti orang tersebut harus mendapatkan hukuman untuk diabaikan dan tidak diberikan peluang. Artinya sistem yang terbangun dengan kekuasaan yang baru betul-betul menutup pintu orang-orang yang punya tindakan-tindakan yang sangat tidak menunjukkan kebersamaan, tingkat toleransi dan tingkat sportivitas dalam berkompetisi. Begitu Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian. Mudah-mudahan dari cerita Ibu ini Bung Alfian ya, mengetuk hati teman-teman kita atau saudara-saudara kita di Jawa Barat bahwa ikutilah hati nurani Anda. Jangan kemakan mentang-mentang Anda murid silatnya. Jadi Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini, kan bisa diduga lah ya, yang bisa melakukan intimidasi, melakukan nakut-nakutin, ancaman pajak, itu mesti kan orang yang berkuasa Bu Alfian. Nah kita kan tahu lah ya, yang berkuasa ngarahnya ke calon yang mana. Kan pasca debat kemarin, mereka juga merasa di atas angin, seolah-olah anak raja ini pandai sekali dalam merangkai kata Bu Alfian. Pertanyaannya adalah, di survei selalu tertinggi, di sosmed bisa dibilang dia bisa lah ya memerankan seolah-olah dicintai apa-apa, tapi kok gelagatnya ketakutan Bu Alfian. Ini kan dengan dia ngancam orang kaya, ngancam orang yang mau bantu, ini kan bukti ketakutan atau Bu Alfian bisa tafsirkan lain sekalian closing statement Bu Alfian? Ya kalau menurut saya abaikan saja ancaman itu, karena kalau ancaman itu nanti terpublikasi, apalagi terdengar, terekam, terviralkan oleh orang, malah bagus. Itu satu. Nah yang kedua, saya menghimbau kepada seluruh pihak, kalau ada yang bisa membantu 100 mobil, mungkin besok di daerah lain, kalau kemarin kan baru di Jawa Barat, anggaplah Jawa Barat membutuhkan sekitar 10.000 mobil, berarti kan masih ada sekitar 900 atau 9.900-an kira-kira begitu. Nah sekarang bagaimana dengan yang di Sumatera, bagaimana dengan yang di daerah lain, sehingga bantuan-bantuan itu bisa punya daya mobilitas terhadap persoalan itu. Nah yang kedua, yang berhubungan dengan ancam-mengancam seperti ini, menurut saya ini merupakan hal yang jangan kita lakukan. Kalau kita melakukan juga pada satu waktu, apa bedanya kita dengan mereka? Maka untuk itu, kepada
Ibu yang telah memberikan bantuan pasti ingat bahwa Allah berfirman, barang siapa orang memberikan sedekah 1 biji, bertumbuh bercabang 7, setiap cabang berbuah 100. Bayangkan kalau 100 mobil, berapa cabangnya, berapa buahnya, berapa pahalanya, dan yang jelas itu merupakan satu hal yang membuat yang bersangkutan mendapatkan kemuliaan di dunia dan mendapatkan balasan dari Allah di dunia maupun di akhirat. Nah pemirsa, inilah dibacain berita kali ini. Kita jumpa lagi dibacain di sesi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.